Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wijahi Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa ughliqa al-khatam wa sabaqa an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membahas pembahasan yang begitu sangat penting di masyarakat, yaitu tentang pembahasan KB. Perlu diketahui KB adalah dalam artian keluarga berencana. Maka KB itu menjadi dua hukum. Yang pertama tahdidun nasl, yang kedua tandimun nasl. Tahdidun nasl itu adalah membatasi kelahiran, maka itu hukumnya haram. Seorang yang niat KB, kemudian niatnya itu dia untuk dia di KB itu agar tidak punya anak, atau enggak dia udah kalau seandainya punya anak takut gak bisa dikasih makan, akhirnya dia menjaga tidak mau hamil dan sama sekali tidak mempunyai anak karena takut tidak diberi makan, maka itu hukumnya KB tersebut haram. Pokoknya patokannya yang pertama adalah KB itu hukumnya haram apabila yang di KB tersebut mempunyai niat bahwa dia takut mempunyai anak tidak bisa diberi makan. Karena dalam hidup ini wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Sebenarnya semuanya kan sudah dijamin rezekinya. Setiap hari juga ada kucing di mana-mana, kita lihat mereka melahirkan tanpa memikirkan anaknya. Di mana-mana kucing lahir, mereka tidak memikirkan anaknya. Maka ketika orang di KB memikirkan bahwa nanti kalau seandainya dia punya anak tidak bisa memberi makan, haram melakukan KB. Itu namanya tahdidun nasl, membatasi kehamilan, itu hukumnya haram dalam Islam. Kemudian yang kedua, hukum KB itu tandimun nasl. Tandimun nasl itu ngatur kelahiran. Nah, maka ini boleh. Contoh ngatur kelahiran itu banyak caranya. Ya. Jadi contoh lahirannya, contoh kalau nggak diatur, contoh takut si anaknya nanti nggak kurus benar atau nggak nyusuinnya nggak benar, kurang kurus benar kan? Lah, contohnya seperti ini. 1 tahun punya anak, contohnya kita baru punya anak 6 bulan udah hamil lagi, otomatis kan nanti kurang kurus. Kemudian dia mengatur KB. Maka itu hukumnya diperbolehkan, namanya tandimun nasl, mengatur kelahiran. Contoh 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, nunggu anaknya gede dulu baru lahir lagi, maka itu diperbolehkan. Dan caranya pun banyak, sampai ada sahabat namanya Sayyid Jabir bin Abdullah, dari sahabat Sayyid Jabir bin Abdullah itu beliau pernah mengatakan, sahabat Nabi SAW, kunna na'zil wa wahyu yanzil. Jadi kami ini melakukan yanzil ketika mengatur kelahirannya itu, tidak mengeluarkan mani di rahim perempuan. Karena kalau mengeluarkan mani di rahim perempuan otomatis pasti menjadikan hamil ya, kalau diberi rezeki sama Allah. Makanya sahabat kalau menanyakan mana dalilnya tentang kami, ini ada. Sahabat melakukan namanya pengaturan kelahiran hamil. Sampai beliau dengan cara beliau namanya azal. Kalau dalam bahasa Arab itu azal itu mengeluarkan mani tidak di rahim perempuan, maka itu hukumnya boleh. Karena kalau memang itu azal atau mengeluarkan mani di luar rahim perempuan itu dilarang, pasti pada zaman itu akan turun wahyu. Makanya ada bahasa kunna nanzil wa wahyu yanzil. Walaupun kita ngumpet-ngumpet di depan manusia, kita tidak memasukkan air mani kita ke rahim perempuan agar tidak hamil, tapi kan tetap Allah tahu, Maha tahu. Maka ketika ada larangan memang tidak boleh azal, yaitu mengeluarkan air mani di dalam rahim perempuan, maka Allah pasti melarang pada waktu itu di zaman Nabi SAW. Pada akhirnya kan tidak ada. Berarti kan mengatur kelahiran ini diperbolehkan oleh agama. Seperti contoh apalagi memakai kondom kah? Itu juga diperbolehkan. Karena apa? Niatnya bukan membatasi kelahiran, tapi niatnya adalah mengatur kelahiran. Contoh seperti ada orang anak muda masih sekolah pengen nikah, ya, dikarenakan takut melakukan hal-hal yang haram, zina dan sebagainya, akhirnya dia pacaran dengan halal, yaitu menikah. Setelah menikah dia belum siap untuk mempunyai anak ya. Bukan tidak mau mempunyai anak atau dia nggak mempunyai anak, bukan, dia belum siap. Akhirnya dia melakukan
hubungan intim ya tadi seperti itu, dengan baik dengan azal mengeluarkan bukan di rahimnya ataupun dengan memakai kondom, itu boleh-boleh saja. Intinya hukum KB itu ada dua. Yang tidak boleh itu membatasi. Dia tidak mau hamil, dia KB itu karena tidak mempunyai anak, ataupun dia KB itu melakukannya yang haram seperti apa? Dia niatnya KB itu tidak mau mempunyai anak karena takut tidak mau memberi makan. Tidak bisa memberi makan ya, maaf. Jadi intinya kalau masih tandim mengatur kelahiran dengan KB baik 2 tahun sekali lahirnya atau apa, itu masih diperbolehkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa bermanfaat bagi kaum ibu-ibu, karena banyak yang terjadi saat ini KB itu menjadi haram dikarenakan orang tidak mau mempunyai anak karena takut tidak diberi makan. Maka intinya hukum KB apabila dia tidak mau hamil dikarenakan dia takut tidak bisa memberi anaknya makan, maka itu haram, hukumnya haram. Tapi yang kedua itu tanjibun nasl, mengatur kelahiran di jangka. Jadi bulan pertama kita ngelahiran, 3 tahun lagi baru kita hamil lagi dikarenakan dengan cara KB atau apapun. Kemudian ada lagi wajib tidak mempunyai anak. Maksudnya apa? Membatasi. Contoh kayak seperti ini. Ada orang kalau seandainya makanya di sini dikatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, apabila kamu tidak tahu tanyakanlah kepada orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Agar apa? Agar kamu benar. Contoh. Kata dokter mengatakan seperti ini. Kalau seandainya kamu hamil, anak kamu bisa mati. Bahkan ini kan ada dalilnya fasalu ahla dzikri. Berarti dzikri di sini kan diartikan dokter. Nah, apabila melahirkannya itu bisa menyebabkan si bayi meninggal kata dokter, atau enggak si ibunya meninggal, maka pada waktu itu membatasi kelahiran diperbolehkan, bahkan hukumnya wajib. Karena apa? Menjaga diri, karena ditakutkan. Kata si dokter mengatakan kalau seandainya hamil lagi, ini bisa mati ibunya atau menjadikan anaknya terkena penyakit atau apalah, yang penting ada dururotnya, maka boleh kita membatasi kehamilannya itu tidak hamil dikarenakan ada udzur. Atau enggak yang pernah disesar, kan itu diatur seperti disesar juga kan itu diatur jelas. Yang saya tahu tuh sekitar berapa tahun sekali baru lahir, itu kan berarti diperbolehkan karena ada darurat. Maka hukumnya menjadi wajib membatasi kelahiran apabila kelahiran tersebut menjadikan bahaya kepada si anak atau si ibu. Jadi jangan pakai udah nggak apa-apa kata dokter nggak boleh, tawakal aja, ini bodoh. Karena Al-Quran sudah menerangkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ketika ini kita harus tanya ke dokter yang berpengalaman. Ahla dzikri di sini berarti ketika dalam kehamilan adalah dokter yang ahli dalam kehamilan. Maka ketika dokter mengatakan kalau seandainya dia melahirkan bisa menyebabkan mati bayi atau ibunya, membahayakan di antara keduanya, atau seandainya kalau lahir nanti jadi kena virus, kena penyakit seperti yang ibunya derita, maka pada waktu itu ente wajib membatasi kehamilan ente. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.